إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan sekalian para jamaah Masjid Al-Ihsan An-Nurul Ihsan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu yang dimana Rasulullah SAW dalam rangka kita terus saling mengingatkan supaya semangat terus dalam bermajelis ilmu, di mana Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahum wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tiada berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah turunkan pada mereka sakinah. Sakinah yang dimaksud kata para ulama adalah kekuatan di dalam keimanan, kemantapan di dalam keimanan, karena itulah yang menjadikan manusia memperoleh ketenangan. Kalau dimaknai dengan sakinah itu ketenangan, maka akan diperoleh itu setelah seseorang mantap di dalam keyakinannya, tidak goyah oleh berbagai macam fitnah dan syubhat. Terlebih di zaman yang fitnah maksiat merajalela, bahkan fitnah syubhat tidak kalah merajalela. Orang-orang yang mau mendangkalkan akidah dengan menebar pemahaman-pemahaman yang sesat, logika-logika yang menolak kebenaran, mereka terus tawarkan kepada manusia, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulai mendekati kebenaran. Bahkan yang sudah berada di dalam kebenaran, ada yang sampai kendor, lalu mereka mendekat kepada orang-orang yang syubhat, menebar syubhat. Waliyadzubillah. Kemudian yang perlu kita saling ingatkan lagi bahwa kesungguhan, kesabaran ya, di dalam ketaatan akan bisa dimiliki oleh seseorang yang istiqomah di dalam bermajelis ilmu, dalam menuntut ilmu. Karena sering sekali kita mendengarkan sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka tandanya ya Rasulullah mengatakan
yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan kepahaman dalam agamanya. Akan Allah berikan kepahaman di dalam agamanya. Atau Allah mempermudah dia menuju majelis ilmu yang di situ dijelaskan, dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penafsiran ya, para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi yang meniti pola perilmu, menuntut ilmunya para sahabat ya, yaitu melalui talaqi langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in, belajar langsung dari para sahabat ya, tidak yang asal dengar saja ya. Orang para tabi'in itu berbondong-bondong datang ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal dengan gudangnya ilmu Al-Quran. Bagi yang belajar tentang juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat muda yang belajar pada Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran, yang membutuhkan ilmu di bidang ya, tafsir, diberikan waktu khusus. Yang mau belajar tentang fikih yang ada di dalam Al-Quran, diberikan waktu khusus. Yang belajar faraid, ilmu tentang warisan, ada waktu khususnya, dibagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga generasi berikutnya Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga rumah beliau itu silih berganti datang kelompok-kelompok dari para penuntut ilmu sesuai dengan hajatnya. Yang mau belajar tentang Al-Quran langsung ada yang di pagi hari, dan seterusnya yang mau belajar tentang faraid agak siangan dikit, terus seperti itu ya. Begitu cara para ulama-ulama yang lurus itu dalam mengambil agama langsung dari sumbernya yang asli ya. Tidak mendengarkan ya, ucapan-ucapan yang dicampuri dengan syubhat karena akan mengotori agamanya. Maka kita insyaallah akan melanjutkan di kesempatan kali ini pembahasan tentang nawaqidul Islam, dan sudah kita masuk dalam an-naqidul awal, pembatal Islam yang pertama ya. Dalam pendahuluan atau ulasan an-naqidul awal ini sudah kita ini. Lalu kita masuk pada wal ibadatu la tasihhu illa bi syaratain. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan dua syarat. Yang membaca biasa yang bawa bukunya. Ibadah itu la tasih, tidak sah kecuali dengan dua syarat. Kita sedikit dari situ. Pada halaman berapa di terjemahan? Siapa yang membaca? Fadhal antum yang bawa bukunya. Ya, silakan. Halaman 37 pada terjemahan ya. Ya. Ya, total kalau itu yang penjelasan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dengan cara bersih dari kesyirikan. Apabila mengandung kesyirikan,
maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la'habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am 88. Ini masih dalam ulasan tentang naqid atau pembatal al-awwal yang pertama, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dimaksud di sini. Asyirku fi ibadatillah. Karena kalau di dalam rububiyah, ya, jangankan orang-orang musyrik zaman jahiliyah, orang-orang mulhidin saja, orang-orang yang tidak mengenal agama disebut dengan mulhidin. Pada hakikatnya hati mereka meyakini bahwa pencipta dan pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahum la yaqulunna wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa kalau dalam masalah rububiyah, seluruh manusia, ya, bahkan makhluk yang lain juga selain manusia, yaitu jin, meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang mengatur. Dalam surat Al-Mu'minun banyak dijelaskan tentang, ya, wala in sa'altahum man wala in sa'altahum man biyadihi malakutus samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya wahai Muhammad kepada mereka siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man biyadihi malakutus samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Seperti itu. Mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala namun melakukan kesyirikan. Ya, mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu inti ulasannya. Maka karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, ya, itu yang menjadikan mereka kufur. Ya, kesyirikan itu adalah kekufuran. Ya. Maka kita harus memahami syarat diterimanya ibadah. Yang pokok adalah dua. Ada di antara para ulama mengatakan 3 atau lebih, yang memasukkan keimanan. Keimanan merupakan persyaratan yang utama, ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah,
innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Atau di akhir ya, di akhir juz yang ketiga sudah Allah mengatakan di surat Al-Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lam tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mati, orang-orang yang murtad setelah beriman, tidak di murtadnya itu termasuk dengan melakukan kesyirikan. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humul dhalun. Tidak diterima taubatnya, juga tidak diterima amal-amal berarti. Ya, wa ulaika humul dhalun, mereka lah orang-orang yang sesat. Maka ibadah itu memiliki dua persyaratan utama diterimanya setelah keimanan itu, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalau secara bahasa artinya bersih. Kalau kita katakan khalasul laban, susu itu bersih, artinya tidak ada campuran-campurannya. Ya. Jadi ikhlas itu kalau secara bahasa bersih. Kalau secara istilah syariat ya, dalam agama kita ikhlas adalah membersihkan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk ibadah, baik itu yang sifatnya qauli, ucapan itu ada dua, ucapan hati seperti niat. Ya. Niat adalah ibadah hati. Ibadah yang qauli, zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita. Doa-doa yang masuk juga di dalam qauli dan fi'li. Ya. Itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, atau jangan kamu berdoa kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi menunjukkan haramnya kita berdoa kepada selain Allah, yang atau menjadikan tandingan di dalam doa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua ibadah harus ikhlas. Itu antakuna salimah minasyirk, bersih, selamat dari segala macam kesyirikan ibadah ini. Ya. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbal. Jika di dalam ibadah itu ada kesyirikan, sekalipun kecil, seperti riya, itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Allah tidak akan menerima ibadah yang ada di dalamnya kesyirikan, sekalipun itu syirik kecil. Ibadah itu akan gugur, karena Rasul mengatakan, ya, man 'amila 'amalan
asyraka ma'iya ahadan taraktu wa syirka. Barang siapa yang, itu hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang secara makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, man amila amalan asyraka ma'iya ahadan taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal suatu amal, di dalam amal itu kalau kata Allah, dia menyekutukan aku dengan yang lain. Dari segi tujuan dia ada niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku tinggalkan dia bersama siapa yang dia sekutukan aku dengannya. Diperintahkan dalam redaksi yang lain, Allah memerintahkan untuk mencari pahala dari yang lain. Dan ternyata tidak ada yang bisa memberi pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara umum yang mencakup syirik yang besar maupun yang kecil, yaitu ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum para rasul sebelum, lain asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan. Di sini umum. Kata para ulama mencakup syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ada dua macam syirik. La yahbatanna amal, pasti. La di sini adalah taukid ditambah dengan nun taukid di akhirnya. La yahbatanna, pasti, menunjukkan sangat kuat pastinya. Pasti akan gugurlah pahala amal. Kalau sudah gugur, kata Allah, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan rugi di akhir. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka melakukan kesyirikan, maka akan gugurlah pahala apa yang mereka lakukan. Berarti kalau sudah seseorang melakukan kesyirikan, yang dimaksud di sini yang membatalkan keimanan adalah syirik yang besar. Lalu yang kedua, syarat tsani. Syarat kedua, ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalamnya tidak diperbolehkan adanya bid'ah atau yang diadakan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak, yaitu tertolak kembali kepadanya. Barang siapa yang memalingkan suatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berlaku syirik, apapun bentuk yang dituju, baik itu berhala, batu, pohon, jin, manusia, hidup atau mati. Maka barang siapa yang memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah dosa terbesar. Karena itulah disebutkan di awal hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan dengan Dia. Al-An'am 151. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhara
Fatulqa. Fatuq. Ya, yang pertama. Maka kuda mahdula. Madhmuman makhdhula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, agar kamu tidak tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra 22. Wala tad'u ma'allahi ilahan akharu fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Asy-Syu'ara 213. Maka tidak diperbolehkan mengambil selain Allah Subhanahu wa taala bersamanya dalam ibadah, karena ibadah adalah hak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkannya. Ya, sampai situ. Ini masih ulasan yang pertama, diperluas. Ya. Syarat diterima ibadah yang kedua adalah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang aksiomal, harus pasti, karena tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan agama ini. Ya. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan agama ini. Kita buka di surat An-Nahl di ayat yang ke-44. Ya. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihi. Engkau wahai Muhammad, ya, diutus itu untuk menjelaskan kepada manusia, baik dengan qauliyah, ada yang namanya sunnah qauliyah, ada fi'liyah yang berupa perbuatan. Termasuk di dalamnya adalah wasfiyah yang merupakan sifat atau cara pola hidup Rasulullah SAW. Juga sifat-sifat ya dalam berpakaian dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama ini. Maka pelaksanaan agama ini tidak akan sah kalau tidak mengikuti pola beragamanya Rasulullah SAW sesuai dengan sabda Rasul. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Lalu ada man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Semuanya ini adalah dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan Muslim juga para perawi hadis yang lain. Maka jelas membuat-buat pola beribadah yang tidak sesuai dengan pola ibadahnya Rasul, pola beragamanya Rasul, tidak diterima. Ya. Agama ini adalah milik Allah. Allah yang berhak menentukan bagaimana pelaksanaan agama ini. Yang kita sebut dengan pola beragama itu, mulai dari ya, pemahamannya harus mengikuti pemahaman Rasulullah SAW. Kemudian yang dipelajari langsung oleh para sahabat langsung kepada Rasulullah SAW, pemahaman itu akan menjadikan pemahaman kita selamat. Demikian juga praktek berupa ucapan maupun perbuatan harus mengacu kepada prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nalar kita mengatakan bagus. Satu contoh, ya, ketika sebelum azan itu banyak orang teriak-teriak ya, dengan sholawat, misalnya, menurut nalar itu kan bagus ya. Membangunkan orang lewat loudspeaker,
sholawat, teriak-teriak pagi. Ya. Bahkan ada yang membaca doa bangun tidur di masjid juga. Doa bangun tidur itu kapan diucapkan? Ya. Kapan diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu kita bangun tidur, tidak dianjurkan di masjid, jalan dulu, udah menyalahi sunnah, jauh. Begitu bangun tidur supaya kita terlepas dari ikatan setan. Kan kata Rasul, kalau seseorang bangun tidur diikat oleh setan 3 ikatan. Jika dia bangun lalu membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, putus satu, langsung supaya putus. Ya. Yang kedua, dia berwudu dengan sempurna, putus 2. Lalu dia sholat 2 rakaat, putus 3-tiganya. Fayakunu nasyitan, kata Rasulullah, maka dia akan menjadi seorang yang semangat hidupnya. Semangat, nasyitan, menghadapi kehidupan itu akan semangat. Bukan jalan dulu ketemu di masjid lalu baru baca. Yang sunnahnya itu begitu dikembang. Nah, ada orang yang berkeyakinan kan kita supaya orang ikut membaca itu logika manusia. Sunnah Rasul tidak mengatakan begitu. Begitu bangun, sekalipun itu mengandung ucapan-ucapan yang baik, permohonan kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya setelah tidur, atau yang sejarahnya yang telah menghidupkan saya setelah saya mati kecil, itu maksudnya tidur. Secara makna bagus, tetapi dalam pola pelaksanaannya harus begitu kita bangun tidur, itu sunnah. Lalu untuk di rumah kita, sholat di situ juga, sholat sunnah wudu boleh dilakukan di masjid. Dia pergi ke masjid, sholat di masjid, sholat wudu. Dia gabung dengan sholat tahiyatul masjid. Niatnya, kalau dia belum sholat wudu, dia gabung niatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Diperbolehkan. Yang sunnah digabung dengan yang sunnah. Begitu juga dia gabung dengan qobliyah subuh, diperbolehkan kata para ulama. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul. Qobliyah subuh, tahiyatul masjid dilakukan jadi satu, tidak dipisah. Syekh Abdul Aziz bin Baz berfatwa seperti itu. Orang yang memisah antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh ini melakukan hal yang baru. Langsung, karena banyak kita lihat setelah tahiyatul masjid berdiri lagi qobliyah subuh. Sebenarnya tidak perlu. Ibadah-ibadah yang sunnah itu bisa digabung. Sama seperti saum. Saum Senin Kamis. Kebetulan bertepatan dengan Ayyamul Bid. Atau juga bertepatan dengan Asyura, Tasu'a. Boleh digabung. Kamis. Ini misalnya hari Senin atau Kamis puasa Asyura ditambah puasa Kamis, niat puasa Kamis, Senin Kamisnya. Hari Jumatnya dia menyelisihi orang Yahudi itu dengan puasa sehari sebelum Asyura itu atau sehari setelahnya, kata Rasul seperti itu. Atau Ayyamul Bid begitu, Senin tanggal 13, maka dia lanjut Selasa tanggal 14, Rabu tanggal 15. Ayyamul Bid 3 hari diperbolehkan sambil dia puasa Senin.
puasa sunnah Senin Kamis. Ya, jadi itu diperbolehkan. Tadi berangkat dari ya, keharusan mengikuti mencontoh Rasulullah SAW beribadah sebagai persyaratan kedua diterimanya ibadah. Ya. Karena ibadah itu adalah perintah dari Allah, maka perintah dari Allah itu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian diperluas di sini ulasan tentang syirik ini, bahwa hal yang haram ya, atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah alla tusyriku billahi syai'an. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Karena ini fokus kita pada naqidul awal ini. Diperjelas oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau mengatakan yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam urusan larangan adalah kesyirikan. Dalam surat Al-An'am 7 ya, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama disebut adalah jangan kalian menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanksi ya, orang yang melakukan kesyirikan, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura, dalam keadaan hina, maluman madhura diterjemahkan dengan penafsiran al-madhura, yaitu terus, dalam keadaan terus menerus ya. Kemudian pada ayat sebelumnya surat Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda malmuman makhdhulan, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jangan menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan. Fataq'uda madhmuman madhura, maka kamu akan terbebas dari kehinaan ya, dan celah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya para sahabat Rasulullah SAW yang dulu pernah dalam sejarah mereka itu disiksa, bahkan penyiksaan yang secara nalar sangat ya, keji caranya. Keluarga Yasir karena tidak mau mengucapkan Lata dan Uzza adalah Tuhan ya. Padahal ada utusan Rasulullah SAW menyampaikan pesan Rasul kepada keluarga Yasir itu, meminta supaya mereka mengucapkan kata-kata kesyirikan, mengucapkan Lata dan Uzza adalah Tuhan yang disembah selain Allah ya. Tetapi mereka tidak mau. Kata Sumayyah radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anha bersama suaminya Yasir, ya, sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Saya tidak mau mengotori lisan saya dengan kata-kata kesyirikan. Maka sebelum utusan itu sampai ke kota Madinah, malaikat Jibril menyampaikan salamnya Sumayyah. Ya. Malaikat menyampaikan salamnya Sumayyah. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat di Madinah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Salamun alaikum ya ahla Yasir, ma'wakumul jannah." Di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana terhormatnya dan mulianya keluarga Yasir, yaitu bersama istrinya Sumayyah. Rasulullah mengatakan salamun alaikum, balik salam, jawaban salam dari Rasul, keselamatan atas kalian wahai keluarga Yasir, ma'wakumul jannah, tempat kalian adalah di surga. Begitu mulianya, jadi terbebas dari kehinaan. Fataqauda madhmuman makhdula, terbebas dari kehinaan. Sekalipun cara matinya, cara meninggalnya sangat mengenaskan, menghinakan menurut manusia orang jahiliyah itu. Ditusuk dari mulut tembus ke kemaluan. Ya. Tapi mereka menjadi terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat memuliakan Sumayyah, Yasir dan Sumayyah. Ya. Hanya anaknya Ammar bin Yasir yang mengikuti pesan Rasulullah. Dia ucapkan dengan penuh penyesalan di dalam hati, tetapi memang itu dalam kondisi darurat. Maka Rasulullah membolehkan, karena Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dalam keadaan terpaksa harus mengucapkan kata kekufuran atau kesyirikan itu karena terancam jiwanya, maka dilakukan oleh Yasir, tapi dengan penuh penyesalan, keimanan mantap di dalam hati. Maka turun ayat yang ada di dalam surat An-Nahl itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, berkaitan dengan kondisi Ammar bin Yasir. Ya. Hunaka man yufassiru sirru bi annahu ibadatul asnam. Sedikit kita ini di sini. Ada orang-orang yang menafsirkan syirik itu hanya penyembahan kepada berhala. Adapun beribadah kepada orang-orang soleh atau di kuburan orang-orang soleh, ya, bukan syirik kata mereka. Ya, berdoa kepada orang soleh atau kuburan orang soleh, datang di kuburan orang soleh yang dulu di dunia terkenal sebagai seorang alim. Mereka datang ke kuburannya lalu berdoa di situ, memohon kepada orang yang alim itu yang sudah meninggal. Itu bukan syirik. Itu hanya tawassul. Ada nggak seperti ini di negara kita? Sungguh sangat merajalela, karena ini pengaruh Syiah, ya, mengajarkan tawasul. Orang-orang Syiah itu biasa tawasul dengan, ya, orang-orang yang mereka sebut sebagai orang-orang suci, para imamnya. Ya. Di kuburan Humaini itu banyak orang tawasul yang Syiah itu.
mengatakan ya Humaini abusna, ya Humaini abusna, ayo Humaini selamatkan kami, selamatkan kami. Ketika mereka ditegur itu syirik, mereka mengatakan tidak, kami tawassul saja. Dibawa ajaran itu oleh orang-orang yang dalam ya, disebut dengan orang-orang sufi tanda kutip itu sebenarnya sudah dirasuki oleh pemahaman Syiah. Sufi yang disebut di sini thariqah, ya, membawa ajaran itu kepada masyarakat awam, membolehkan tawassul. Kita tidak berdoa kepada mereka, hanya menjadikan sebagai perantara karena mereka orang suci katanya. Ini bukan syirik, itu adalah kekeliruan, dibantah oleh para ulama termasuk ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tegas di dalam kitab Kasyfus Syubhat itu adalah bentuk syubhat yang ditebar di tengah masyarakat untuk menjadikan kaum muslimin melakukan kesesatan. Karena itu syirik. Tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya, di kuburannya, termasuk tawassul dengan Rasulullah. Banyak orang datang ke kuburan Rasulullah mintanya kepada Rasulullah. Mereka ketika dikatakan musyrik, ini nggak boleh, ini perbuatan syirik. Tidak, kenapa dimasukkan dalam syirik? Rasulullah kan orang suci. Kami hanya tawassul, ya, menjadikan Rasul sebagai perantara. Maksudnya tawassul itu, tawassala itu menjadikan wasilah. Ya, saya mau ke sebelah sana. Saya mesti lewat ini, ada jembatan. Ya, sana di sini ada kali. Saya mau nyebrang sana, harus lewat kali. Saya tidak bisa sendiri. Ya, harus lewat kali, tidak bisa lompat. Nah, mereka mengatakan Rasulullah itu ibarat jembatan. Hanya Rasul yang bisa menyampaikan karena beliau adalah orang suci. Itu ya, menurut keyakinan orang-orang yang membolehkan tawassul dengan Rasul di dalam berdoa. Dia mengatakan ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah selamatkan kami. Mereka berkeyakinan tidak minta kepada Rasul, tapi mintanya kepada Allah, hanya lewat Rasul. Ini adalah kesyirikan, ya, adalah kesyirikan. Hada naw' min anwa' syirk, kata Syekh Fauzan Al-Fauzan. Ini adalah termasuk syirik, ya. Yang atau persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu ketika mereka ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan memohon kepada berhala-berhala ini. Mereka mengingatkan ya, dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah, tidak berdoa kepadanya, tapi untuk menyampaikan kepada Allah, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa bedanya orang musyrik yang dulu dengan orang yang bertawassul dengan kuburan sekarang? Tidak ada bedanya. Orang-orang musyrik dulu disebut syirik karena ya, beribadah kepada berhala itu. Karena berhala yang mereka sebut dengan Lata, Uzza adalah orang-orang yang soleh, yang mereka bikin fisiknya. Ya. Dulu dasarnya adalah gambar-gambar, kemudian dibikin fisiknya berupa patung. Ini adalah patung orang soleh.
kami tidak minta kepada mereka, hanya sebagai wasilah saja. Ya. Itu kata mereka. Namun Allah mengatakan mereka adalah musyrik. Ya. Terulang dari zaman ke zaman ucapan perbuatan mereka adalah kesyirikan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hadzal qaul qaulun batil. Ucapan yang mengatakan bahwa kami tidak menyembah kecuali hanya sebagai perantara adalah perbuatan yang batil, ucapan yang batil. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti masuk kepada macam-macam syirik. Wasyirku naw'an. Supaya kita lebih memahami ya, tentang syirik itu, maka ulasan lebih rinci tentang syirik itu ada dua macam. Untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Fadhal. Kalau mereka belum tahu, misalnya mereka potong satu api untuk peringatan kematian orang tua mereka, itu termasuk syirik besar ya? Menyembelih untuk dipersembahkan. Hanya mau peringati kematian. Ya. Kalau memang itu bisa, bagaimana? Karena mereka tidak tahu, ya bagaimana? Ya. Menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, termasuk kepada mayit ya, di hari meninggalnya, disembelihkanlah kerbau, kambing, bahkan menyembelih ayam untuk dia hadiahkan untuk si mayit. Ini termasuk di dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Ya. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai, wad-dam, dan darah. Darah maksudnya ini al-masfuha, darah yang mengalir, bukan darah kayak yang di tubuh ikan itu, darah yang mengalir. Wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata wa ma uhilla li ghairillah, penjelasan para ulama ada yang menjelaskan sesuatu disembelih lalu dijadikan sebagai persembahan saja. Ya. Penjelasan yang lain mengatakan disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi diperuntukkan untuk selain Allah sebagai sajian tadi. Ini supaya ada tunggangannya di akhirat nanti, disembelihkan kambing. Ya. Kedua-duanya adalah haram kata para ulama. Baik yang disembelih dengan disebut nama selain Allah, ya, seperti orang-orang Nasrani menyembelih dengan atas nama Isa ibnu Maryam, sebut nama Isa, ya. Atau disembelih atas nama selain Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan sebagai persembahan. Ini diharamkan, ya, diharamkan dagingnya. Maka kalau kita menemukan
maaf, ada di sebagian tradisi masyarakat yang belum paham, ya, ketika akan mengadakan walimah besar pernikahan, ya, dia menyembelih ayam kemudian ditaruh di pojok-pojok, ayam utuh sudah dibakar yang diistilahkan dengan bekaka. Ini boleh nggak dimakan, ya, dagingnya? Kata para ulama masuk di dalam yang diharamkan, yang ada dalam surat Al-Baqarah itu. Wa ma uhilla li ghairillah. Binatang sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas diharamkan. Beda kalau dia beli daging yang di pasar kemudian ditong, ya, lalu dimasak, dimasukkan di besek-besek, di hari kematiannya si A, si B, ya, boleh nggak dimakan? Ya, ya, ini diperbolehkan karena dia tidak menyembelih untuk dipersembahkan, ya, untuk si mayit. Tetapi kalau dia beli daging itu hanya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang di sekitarnya yang hadir atau kepada tetangga. Tapi kalau sudah menyembelih itu ada niat dipersembahkan untuk si mayit. Waliyadzubillah. Bagaimana kalau dia motong ayam sebagai dengan niat untuk disedekahkan kepada orang-orang lain, pada tetangga, kerabat, atau orang yang datang? Ya, para ulama ada yang membolehkan. Tetapi untuk kehati-hatian karena disembelih di hari kematian, maka ada niat untuk dipersembahkan untuk yang meninggal. Dan itu tradisi-tradisi orang jahiliyah dulu. Kalau yang meninggal adalah orang yang kaya, maka disembelihkanlah unta, ya, untuk dipersembahkan yang sudah meninggal. Jadi Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, ada kitab, ya, Al-Muntaqa, fatwanya Syekh Fauzan mengatakan hewan yang disembelih di hari kematian seseorang, beliau mengatakan haram dimakan daging. Tetapi kalau makanan selain sembelihan di hari kematian seseorang, maka itu diperbolehkan, seperti buah, nasinya, ya. Misalnya ada lauk ikan di dalam besek itu diperbolehkan. Yang beliau mengharamkan adalah sembelihan berdasarkan dalil yang ada di dalam surat Al-Baqarah, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Bagaimana orang yang dalam kondisi terpaksa, ya, disebut oleh Allah dalam lanjutan ayat itu, famanit turra, barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin, tapi dia pada dasarnya tidak menginginkan, tetapi karena terpaksa untuk menyambung nyawanya, ya, fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian tadi diniatkan untuk makan-makan antara keluarga saja. Sebagai sedekah gitu ya. Terus bagaimana kalau seandainya itu haram, bagaimana untuk obat? Ya. Yang pertama dulu masalah apakah halal atau haram tadi. Ya, kita tuntaskan. Para ulama tadi merinci, mengatakan kalau, ya, semata-mata dipersembahkan untuk si mayit, ini kita sembelih untuk si mayit, ya.
sekalipun disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat untuk dipersembahkan karena yang meninggal ini adalah orang yang terhormat. Maka disembelihkan kambing, disembelihkan sapi, banteng. Maka sembelihan itu diharamkan. Tapi kalau niatnya tadi hanya untuk bersedekah kepada tetangga, kepada kerabatnya, ya nggak masalah. Ya. Banyak para ulama yang membolehkan kalau niatnya untuk bersedekah. Ya. Yang tidak diperbolehkan tadi untuk dijadikan sebagai sajen tadi, dibawa ke kuburannya. Itu orang-orang dulu kepalanya dijadikan apa namanya, di kuburannya ditanam bersama mayit itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana bertaubatnya kalau dia pernah melakukan sajen, mempersembahkan kepada selain Allah, kepada jin dan sebagainya? Ya taubatnya dia berhenti melakukan itu. Taubat nasuha itu berhenti melakukan kesyirikan atau maksiat yang lain yang dia pernah lakukan, kemudian menyesal. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, berniat tidak akan mengulangi apa yang pernah dia lakukan, berbuat dosa, termasuk kesyirikan, karena itu dosa yang paling besar. Ya. Kembali tadi, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzulan. Seseorang dengan tidak melakukan kesyirikan itu akan terbebas dari kehinaan, ya, di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.